Selamat bertemu kembali di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Kita memasuki pertemuan kedua, ya, kita akan membahas mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual di sini? Ya, itu adalah semacam badan daripada akuntansi pemerintahan itu sendiri. Badan dalam yang dimaksud di sini adalah bagaimana konsep daripada akuntansi pemerintahan itu dibentuk, ya. Nah, di sini kita akan melihat dari sisi standar akuntansi pemerintahan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi seperti yang minggu lalu saya jelaskan bahwa di dalam buku standar akuntansi pemerintahan itu undang-undang sudah mengatur bagaimana konsepnya di situ. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dari tujuan dari kerangka konseptual tersebut, ya. Kemudian apa lingkungan dari akuntansi pemerintahan? Tentunya kalian tahu bahwa lingkungannya adalah di dalam suatu pemerintahan atau negara. Di sini akuntansi pemerintahan itu dipakai. Ya. Kemudian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. Ya, kita akan tahu bahwa yang menggunakan dari informasi akuntansi pemerintahan itu adalah lembaga-lembaga negara, ya, departemen, ya, dan hal-hal lain yang memang sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang. Ya. Kebutuhan ini dipakai untuk bagaimana mereka mengambil keputusan di dalam departemen pemerintahan. Nah, entitas dari pelaporan, ya, ini adalah bagaimana nanti bentuk pelaporannya, nanti akan kita bahas. Kemudian peranan dan tujuan dari laporan keuangan serta dasar hukum-hukumnya. Ya. Nah, di dalam konseptual ini juga akan dibahas mengenai asumsi dasar, kemudian karakteristik kualitatif yang menentukan, manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala dari informasi akuntansi. Kemudian di sini juga akan kita lihat bagaimana definisi, ya, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk dari laporan keuangan itu sendiri. Ya, ini tentu akan menjadi bahan yang akan kita bahas nanti ke depannya. Kemudian apa dari tujuan kerangka konseptual tadi, ya? Yang pertama adalah penyusun dari standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Tentunya organ-organ di dalam pemerintahan mereka akan membutuhkan bagaimana kisi-kisi ataupun semacam petunjuk pelaksanaan atau juklak kita kenal, ya, atau SOP standar operasional prosedur di situ dipakai di dalam konsep ini. Ya. Kemudian penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi, ya, yang belum diatur dalam standar. Nah, di sini orang-orang nanti yang akan terlibat dalam penyusunan, ya, terutama laporan-laporan dari pemerintah. Nah, itu biasanya mereka akan mencari standar-standar ataupun SOP ataupun petunjuk pelaksanaan, ya, bagaimana cara mereka melakukan penyusunan tersebut. Nah, di sini nanti yang ketiga adalah pemeriksa yang memberi pendapat mengenai apakah laporan keuangan itu disusun sesuai dengan SAP atau tidak. Nah, artinya apa? Kalau misalnya laporan keuangan yang sudah disusun oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya tersebut, maka laporan tersebut tentunya akan dapat diperiksa dan dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya. Nah, kemudian keempat adalah para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP. Nah, artinya orang-orang nanti yang akan menggunakan tersebut itu dapat memanfaatkan informasi yang mereka peroleh, ya, dari laporan keuangan yang sudah disusun. Ya. Ini adalah tujuan, ya, yang dari kerangka konseptual tersebut. Ya. Kemudian bagaimana lingkungan daripada akuntansi pemerintahan? Ya, yang utama udah pasti lingkungannya adalah di dalam pemerintahan, ya, dan di sini yang mencirikan, ya, ciri-ciri daripada lingkungannya, ya, yang pertama itu adalah struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, ya. Sudah pasti di sini akan kita lihat dari bentuk pemerintahannya seperti apa, ya, dan pemisahan kekuasaan, ya. Tentunya kalau Indonesia sudah pasti kita adalah menganut kabinet presidensial, ya, artinya presiden akan dibantu oleh menteri-menterinya, dan di sini strukturnya pasti ada yang namanya pemerintah pusat dan ada yang namanya pemerintah daerah. Kemudian ciri yang kedua adalah sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar daerah. Nah, ini yang dianut oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah otonomi daerah, ya. Artinya sejak beberapa tahun sebelumnya itu pemerintah pusat sudah membagi-bagi kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Nah, dan di situ
setiap tahun akan ada namanya transfer pendapatan ya antar pemerintah. Nah, biasanya pemasukan dari pemerintah daerah itu akan dikirimkan dulu ke pemerintah pusat. Nah, setelah itu nanti pemerintah pusat akan mengalokasikan dana-dana ya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Itu bisa dalam bentuk DAU ya atau dana alokasi umum ya, DAK dana alokasi khusus ya. Kemudian ada lagi dana-dana hibah dan sebagainya. Nah, itu adalah yang dianut oleh sistem pemerintahan kita seperti itu ya. Kemudian ciri yang lain adalah adanya pengaruh proses politik ya. Mungkin kalian tahu semua bahwa sistem politik kita ini sekarang adalah sistem di mana kepala daerah ataupun kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini sangat mempengaruhi ya di dalam pemerintahan dan dalam kestabilan politik. Ya, artinya kalau misalnya pada saat terjadinya pemilu ataupun pilkada, nah itu kadang-kadang politik bergejolak ya. Nah, di sini pentingnya apa namanya antara pelayanan dan juga apa namanya pemerintah yang harus saling menjaga, jangan sampai kestabilan ini mempengaruhi dari sistem ekonomi juga di sini. Nah, yang ciri utama dari struktur yang keempat itu adalah hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah. Ya, artinya apa? Pembayaran pajak itu kan kaitannya dengan bagaimana pemerintah itu bisa memberikan pelayanan ya. Karena dengan pelayanan pajak yang baik ya, artinya kalau misalnya warga negara yang taat pajak dia ingin membayarkan pajaknya, tentu pemerintah harus bisa menjaga itu jangan sampai ketidakpercayaan itu nanti akan timbul ya. Untuk itulah makanya sekarang ini sejak adanya reformasi perpajakan, pemerintah berusaha melayani para wajib pajak ini dengan sebaik-baiknya ya. Yang lingkungan yang berikutnya ya di dalam akuntansi pemerintahan itu adalah ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendali. Ya. Artinya di sini pemerintah sebagai organisasi yang memang bertanggung jawab terhadap APBN atau sistem keuangan ini, nah, dia di sini harus memiliki semacam kontrol yang ketat terhadap itu semua. Nah, disinilah pentingnya yang namanya anggaran ya sebagai pernyataan kebijakan publik ya. Artinya anggaran yang disusun itu adalah mencerminkan bagaimana pemerintah mengatur lalu lintas keuangannya ya. Target-target fiskal ya, kemudian alat pengendalian itu semua ada di dalam anggaran. Ya. Nah, makanya setiap tahun APBN itu selalu diumumkan kepada negara, kepada warga negara, kepada kita semua ya. Tujuannya apa? Agar supaya publik itu tahu bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Apa-apa saja dana yang sudah dikumpulkan dari pajak dan dari sumber-sumber lain itu nanti dimanfaatkan untuk apa. Nah, di sini perlunya target-target yang disebut dengan target fiskal ya. Karena APBN itu adalah sebagai alat yang berfungsi untuk mengendalikan. Dengan adanya APBN atau anggaran tadi, maka pemerintah dapat membuat kebijakan yang benar-benar membuat rakyatnya sejahtera. Ya. Nah, yang kedua adalah investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Nah, ada aset-aset pemerintah yang memang sifatnya ada di dalam masyarakat. Nah, tetapi aset-aset ini kadang-kadang memang tidak ada manfaatnya. Nah, disinilah bagaimana caranya pemerintah bisa menghasilkan sesuatu ya dari aset-aset ini ya. Karena dengan hasil itu tadi, maka pemerintah bisa mendapatkan manfaat ya yang dia peroleh ya. Dan ini yang disebut dengan investasi ya. Nah, ciri-ciri yang lain adalah kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendali. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di dalam akuntansi pemerintahan ini kita menggunakan fund accounting ya, atau akuntansi dana. Nah, ini nanti fungsinya adalah sebagai pengendalian. Kemudian siapa pengguna dan kebutuhan informasi? Nah, tentunya pengguna dari laporan keuangan pemerintah ini adalah masyarakat ya. Karena masyarakat itu adalah stakeholder, orang yang akan memiliki wewenang untuk
menerima apapun yang sudah pemerintah buat, ya, karena masyarakat itu adalah orang-orang yang nanti akan memakai dan akan mengendalikan ini semua. Dan yang kedua adalah wakil rakyat, ya, di sini anggota dewan, DPR, ya, DPRD yang ada di daerah, ya. Nah, ini adalah pengguna juga daripada laporan keuangan pemerintah, ya. Tentunya lembaga pengawas, ya, dan juga lembaga-lembaga pemeriksaan seperti BPK dan BPKP. Ya. Yang ketiga adalah pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang tentunya kita tahu bahwa sumber dari APBN kita itu tidak hanya dari pajak, tapi juga dari investor. Ya, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga donatur yang memberikan pinjaman. Ya. Nah, ini mereka-mereka ini yang akan mengawasi bagaimana dana yang sudah dia pinjamkan dan investasikan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi penyelewengan, ya. Dan ini harus benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya. Beberapa lembaga pinjaman yang ada di negara kita, ya, seperti Bank Dunia, ya, atau Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank, ya, ataupun lembaga-lembaga kreditur internasional, ya. Nah, di sini pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, terutamanya untuk perencanaan, ya, untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Karena yang jelas kita tahu bahwa informasi tersebut tentunya sangat perlu dipakai, ya, karena mereka-mereka yang akan menggunakan ini tentunya akan melihat apakah laporan yang dikeluarkan ini benar-benar bisa dipercaya, ataukah laporan ini nanti akan justru menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan, ya, karena dari laporan-laporan inilah akan timbul yang namanya pengambilan keputusan, ya, utamanya untuk di tingkat-tingkat yang di atasnya. Nah, ini adalah entitas pelaporan. Entitas itu adalah siapa yang mengeluarkan dari laporan tersebut, ya. Yang pertama udah jelas adalah pemerintah pusat, ya. Di sini mulai dari kementerian, kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan, ya. Kementerian bisa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, ya, Kesehatan, ya, lembaga-lembaga tinggi negara, ya, seperti Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. Kemudian pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, ya, sampai dengan tingkat kabupaten. Ya, di sini pemerintah daerah sampai di tingkat yang terkecil, yaitu di tingkat-tingkat kelurahan ataupun di RT dan RW, ya. Nah, ini mereka akan mengeluarkan laporan pemerintahan, laporan keuangan, ya, pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Ya, banyak organisasi-organisasi pemerintah di sini yang ada di bawah wewenang dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, organisasi-organisasi ini tentunya akan mengeluarkan laporan, ya. Kemudian organisasi lainnya, ya, jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Nah, kenapa? Karena mereka ada di bawah kendali dari pemerintah, dan juga ini organisasi-organisasi ini mereka harus melaksanakan apa yang sudah dikeluarkan oleh undang-undang, ya. Bisa dari organisasi massa, ya, organisasi keagamaan, dan sebagainya, ya. Kemudian bagaimana peranan dari laporan keuangan, ya. Sebenarnya laporan keuangan seperti yang kita tahu, ya, kalau di laporan keuangan untuk swasta, ya, atau laporan keuangan komersial, ya, kita akan melihat bagaimana dari keuntungan atau kerugian dari usaha yang sudah kita jalankan. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimana harta kekayaan kita, ya, itu bisa kita baca dari neraca, ya, di mana neraca itu biasanya menggambarkan kekayaan dari suatu perusahaan. Kita bisa mengetahui berapa uang kas kita, berapa piutang kita, ya, sampai berapa daripada persediaan barang kita. Nah, itu yang digambarkan di dalam neraca, ya. Nah, sedangkan di dalam laporan keuangan pemerintah, ya, itu di sini agak berbeda. Hanya saja memang yang lain-lain hampir sama, ya. Kenapa dia berbeda? Karena di sini yang digambarkan di dalam laporan keuangan pemerintah itu kita menyebutnya adalah realisasi, ya, atau laporan realisasi. Nah, di sini ada namanya realisasi pendapatan, ada realisasi belanja,
transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Di sini laporan realisasi ini akan menggambarkan bagaimana apa yang sudah dianggarkan itu ditetapkan oleh pemerintah sebesar beberapa persen, kemudian berapa yang sudah dipakai. Nah, dari sinilah akan dibandingkan nanti antara apa yang sudah dianggarkan dengan realisasi yang sudah dicatat. Ya. Kemudian menilai kondisi keuangan. Ya. Di sini kondisi keuangan dari laporan pemerintah itu nanti akan dilihat apakah sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, kemudian peranan ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Ya. Kenapa? Karena apakah suatu laporan itu efektif atau tidak, atau efisien atau tidak, di sini akan tergambarkan daripada laporan keuangan yang sudah ditetapkan. Ya. Dan yang keempat, membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa minggu kemarin, ya, bahwa laporan keuangan pemerintah itu berpatokan kepada undang-undang yang sudah ditentukan. Kemudian tujuan daripada laporan keuangan, ya. Ini ada banyak tujuan dari laporan keuangan, ya. Sorry. Ya. Sudah jelas bahwa laporan keuangan itu adalah penyedia informasi, ya, baik di laporan keuangan di perusahaan ataupun laporan keuangan di pemerintah. Itu intinya adalah bagaimana dia memberikan informasi, ya, yang cukup mengenai penerimaan atau pengeluaran dalam periode berjalan. Ya. Kenapa? Karena di sini akan dilihat apakah penerimaan yang kita targetkan, ya, ataukah pengeluaran yang sudah kita anggarkan itu sesuai atau tidak. Nah, ini yang pertama tujuannya. Artinya sebagai penyedia informasi dan memberikan kecukupan informasi. Ya. Nah, kedua adalah menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Ini juga hampir sama dengan yang pertama. Jadi dia tetap memberikan informasi. Ya. Nah, tapi di sini informasinya apakah dia sudah sesuai atau tidak dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Ya. Karena apa? Karena di sini akan kita lihat, nah, apakah sumber daya tadi yang sudah kita tetapkan tadi itu bisa digambarkan atau tidak, ya, di dalam laporan keuangan kita ini. Nah, di sini juga akan kita lihat bagaimana kegiatan dari tempat-tempat di mana kita melakukan itu semua di sini. Nah, baru yang keempat adalah menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana apa kegiatan-kegiatan yang sudah kita tetapkan itu bisa kita lihat apakah benar-benar sudah tercukupi atau tidak dari sisi cash flow-nya. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, tetap dia adalah penyedia informasi, ya, tapi di sini bagaimana dia memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pinjaman dan pajak. Nah, artinya kita di sini akan melihat bagaimana informasi yang disajikan itu bisa menerangkan mengenai dari mana kita melakukan pinjaman, ya, dan dari mana kita bisa melihat apakah pajak, ya, yang kita peroleh itu, ya, baik dia dari jangka pendek atau jangka panjang. Nah, itu akan digambarkan di sini. Ya. Yang keenam adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan. Ya, di sini kita akan lihat perubahan posisi keuangan entitas. Ya. Di sini kita akan lihat bagaimana cash flow-nya. Ya. Karena biasanya di antara periode pelaporan itu kan akan ada kenaikan dan penurunan dari sisi cash flow. Nah, ini adalah komponen dari laporan keuangan itu sendiri, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, ya, bahwa minggu lalu, ya, perbedaan dari laporan keuangan perusahaan swasta dengan laporan keuangan pemerintah, ya,
ini ya. Jadi kalau di perusahaan swasta kita mengenal yang namanya laporan laba rugi ya. Kalau di sini di pemerintah dia menyebutnya laporan realisasi anggaran atau LRA ya. Kemudian di laporan keuangan pemerintah ada neraca, sama ya, di laporan keuangan swasta juga ada neraca ya. Kemudian ada namanya laporan arus kas ya. Di perusahaan swasta juga ada namanya laporan arus kas atau cash flow ya. Kemudian ada namanya catatan atas laporan keuangan atau CALK, sama di swasta juga ada. Nah, kemudian ada laporan kinerja keuangan. Ya, nah di perusahaan swasta kita tidak mengenal ini ya. Nah, ada namanya laporan perubahan ekuitas. Ya, di perusahaan swasta ada laporan perubahan modal namanya. Nah, itu komponen dari laporan keuangannya ya. Nah, di perusahaan ataupun di pemerintahan ya, yang membedakan adalah dasar hukum dari pelaporan keuangan. Tentunya kalau di laporan keuangan pemerintahan itu ada dasar hukumnya ya. Itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar ya, khususnya yang mengatur keuangan negara. Nah, ini pentingnya kita tahu bahwa apapun yang dibuat di dalam laporan keuangan pemerintahan itu harus mengacu kepada undang-undang ya. Utamanya undang-undang mengenai keuangan negara ya. Nah, juga ada undang-undang tentang APBN. Ya, kenapa? Karena APBN itu adalah induk dari bagaimana proses keuangan di pemerintahan. APBN itu adalah proses keuangan yang tertinggi ya di dalam pemerintahan. Ya, kemudian turunannya adalah APBD untuk di tiap-tiap daerah. Nah, di tiap-tiap daerah mereka ada yang namanya Perku, ya, peraturan pemerintah namanya. Ya, yang utamanya yang khususnya mengatur keuangan daerah. Artinya di tiap-tiap kepala daerah itu ada aturan-aturan yang akan mereka ikat, yang akan mereka turuti ya, khususnya mengenai keuangan pemerintahan daerah. Antara daerah dan pusat itu juga ada undang-undang atau peraturan juga ya yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, ini undang-undang ini biasanya penting ya karena kita menganut otonomi daerah. Di situ antara pusat dan daerah tentunya harus ada pembagian ya, bagaimana keuangan pusat dan bagaimana keuangan daerah, dan bagaimana pusat nanti mengatur itu semua dan kemudian akan dibagi-bagi ke masing-masing daerah ya. Nah, ada juga perundang-undangan tentang pelaksanaan APBN dan APBD ya. Tentunya ada turunan-turunannya nanti dari undang-undang yang ada di atasnya, dan undang-undang yang di bawah nanti akan yang mengatur tetapi akan tetap mengacu kepada undang-undang yang ada di atasnya. Terus yang ketujuh adalah perpu lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah ya. Akan ada petunjuk-petunjuk di bawahnya yang akan mengatur lebih lanjut mengenai proses bagaimana antara laporan keuangan yang ada di pusat dan di daerah. Itu adalah dasar hukumnya. Kemudian kita masuk ke asumsi dasar dari suatu laporan keuangan. Nah, asumsi dasar ini hampir sama ya dengan laporan keuangan untuk perusahaan ya, di mana dimanapun laporan keuangan ya itu tentu harus ada sesuatu yang menjadi patokan utamanya. Makanya di sini disebut dengan asumsi dasar. Nah, yang pertama itu adalah asumsi kemandirian entitas. Jadi laporan keuangan itu tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar yang lainnya ya. Artinya kalau dalam satu organisasi ya, baik itu di pemerintahan ataupun di swasta ya, laporan keuangan yang dibuat itu harus benar-benar independen, mandiri di sini. Artinya dia tidak boleh terpengaruh ataupun sesuatu yang akan membuat laporan keuangan itu nanti menjadi bias atau dia tidak bisa kita baca dan juga tidak mencerminkan sesuatu yang mandiri ya. Dalam hal ini yang dimaksud mandiri ini adalah dia akan terpengaruh dari hal-hal yang lain, artinya instansi pemerintahan yang lain itu dia tidak boleh saling mempengaruhi ya. Artinya masing-masing itu memiliki unit-unit sendiri ya, sehingga antar satu instansi dengan instansi yang lain itu independen ya. Nah, disinilah asas ini yang harus dipegang ya. Artinya misalnya kita ambil contoh Kementerian Pendidikan, itu tidak akan sama laporannya dengan Kementerian Pertahanan
atau Kementerian Kesehatan, karena mereka adalah masing-masing departemen yang memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya antar satu departemen dengan departemen itu saling campur di sini, nah ini akan terjadi kerumitan, utamanya dalam melaporkan apa yang terjadi, terutama dari sisi laporan keuangannya. Nah, makanya di sini pentingnya ya antara satu organisasi dengan satu organisasi yang lain itu memiliki keuangan sendiri-sendiri. Ya. Hampir sama juga dengan perusahaan swasta. Kalau perusahaan swasta kan sudah jelas karena masing-masing dimiliki oleh pemegang saham yang berbeda-beda. Antara PT A dan PT B tentu tidak akan sama ya karena mereka independen sifatnya. Nah, ini adalah asumsi dasar pertama. Yang kedua adalah asumsi kesinambungan ya atau going concern dalam bahasa Inggrisnya, dalam perusahaan swasta juga di situ ya. Kalau kita ingat ya di perusahaan swasta ya, yang disebut dengan going concern itu adalah orang membuat perusahaan itu tentunya berkeyakinan bahwa perusahaan dia itu akan hidup selamanya. Artinya dia tidak akan berpikir saya akan bikin perusahaan hanya untuk lamanya hanya 1-2 tahun kemudian tutup. Tentu tidak akan seperti itu. Pasti mereka akan berpikir bahwa perusahaan yang dia buat itu akan berkembang dan hidup sampai beberapa puluh tahun ya. Artinya sepanjang masa. Nah, begitu juga dengan yang namanya di pemerintahan. Ya, tentunya pemerintahan itu tidak akan berpikir bahwa dia akan stop hanya sampai beberapa tahun kemudian akan berhenti. Ya, itu tidak mungkin akan seperti itu. Nah, ini juga asumsi ini akan harus ada di dalam prinsip dalam pembuatan laporan keuangan ya. Karena dengan asumsi kesinambungan ini ya, itu nanti laporan itu akan berlanjut terus ya. Misalnya sekarang tahun 2021, kemudian nanti ada laporan tahun 2022, laporan tahun 2023 dan seterusnya ya. Nah, ini harus ada dalam hal ini. Yang ketiga adalah pengukuran daripada laporan keuangan itu harus berdasarkan yang namanya satuan uang atau monetary measurement ya. Kenapa? Karena kalau pengukuran tidak berdasarkan uang, itu nanti kita akan bingung membacanya. Tidak mungkin kita menyajikan laporan keuangan tetapi berdasarkan quantity, ya. Karena apa? Karena itu tidak akan kita mengerti, ya. Apa itu quantity, ya? Quantity dalam hal ini adalah unit, ya, ataupun bukan dalam bentuk nilai moneter dalam bentuk rupiah ataupun dolar ya, bukan seperti itu. Nah, ini satuan uang inilah yang nanti akan mempengaruhi apakah laporan itu bisa dibaca atau tidak. Itu adalah asumsi ya. Kemudian bagaimana dengan karakteristik ya, karakteristik laporan keuangan ya. Yang dimaksud karakteristik itu adalah bagaimana bentuk nanti daripada laporan keuangan itu sendiri, dan bentuk dalam hari ini bukan dalam bentuk fisik ya, tapi sifat-sifat yang ada di dalam suatu laporan keuangan. Ini hampir sama dengan laporan keuangan komersil ya, atau laporan keuangan swasta ya, karena baik dia di pemerintahan atau di swasta, hal ini harus ada. Kalau tidak nanti laporan keuangannya nanti benar-benar tidak bisa kita anggap sebagai laporan keuangan yang kredibel ya. Nah, yang pertama itu adalah relevan. Ya. Apa yang dimaksud dengan relevan di sini? Ya. Jadi informasi yang termuat di dalamnya itu dapat mempengaruhi keputusan pengguna, ya, dan dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, kemudian peristiwa ke depan, ya, memprediksinya, ya, kemudian dapat menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasinya. Ya. Nah, di sini pentingnya relevansi tadi, ya. Kenapa? Karena laporan keuangan itu adalah sesuatu yang sifatnya historical, ya. Sesuatu yang sudah kita catat, hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu yang sudah kita catat, itu kita bisa dapat melihat masa depannya, atau kita bisa dapat memprediksinya, ya. Nah, disinilah pentingnya namanya relevansi tadi, ya. Kenapa? Karena suatu informasi itu dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap ya. Jadi kita ambil contoh aja, kalau di perusahaan ya, laporan keuangan itu harus disajikan dengan on time ya. Kenapa? Kalau dia sudah melewati waktu penyajian kemudian disajikan,
itu nanti akan basi laporannya. Makanya ada namanya kalau di dalam perusahaan itu ada closing time ya. Ada perusahaan yang bisa closing time-nya dalam 1 day, 2 day. Nah, dengan 5 hari kerja dia sudah bisa mendapatkan informasi laporan rugi labanya ya. Nah, begitu juga dengan laporan pemerintah ya. Kalau laporan yang dibuat pada saat ini ya, itu kita ambil contoh laporan 2020 dia baru bisa selesaikan di tahun ini di 2021 tapi di bulan September sekarang ini. Tentu akan terlalu basi dia atau membacanya. Harusnya dia bisa mengeluarkan laporan tahun 2020 di Januari 2021 karena waktu yang on time tadi itu bisa fresh, pengambil keputusan itu bisa melakukan pengambilan keputusan dengan tepat ya. Ya, jadi tidak ada bias dari sisi timing tadi, dari sisi waktu. Nah, disinilah perlunya kita melakukan evaluasi semua itu ya, karena karakteristik yang ini benar-benar karakteristik yang harusnya dipertahankan ya, jangan sampai sifat karakteristik ini akan rusak gara-gara kita menyajikannya itu tidak tepat waktu. Begitu juga isi daripada laporan keuangan itu pun harus benar-benar lengkap. Jangan sampai ada hal-hal yang disembunyikan. Ya. Makanya di sini pentingnya yang namanya transparan. Ya. Kalau di perusahaan swasta, ya kita menganut yang namanya asas disclosure. Ya. Apa itu? Artinya kita harus menyajikan apapun data yang kita dapat, apapun transaksi yang kita terima, itu kita harus sajikan di dalam laporan keuangan. Kita harus disclose itu semua. Kenapa? Karena dengan adanya pendisclosean tadi, kita akan tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam perusahaan tersebut. Ya, ya begitu juga dengan di pemerintah. Ya, kita tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang kita rasa bahwa ada sesuatu yang harus kita sembunyikan dan kita tidak sampaikan di depan publik. Nah, ini nanti akan menjadi bom waktu ke depannya. Ya. Nah, karakteristik yang kedua adalah andal. Ya. Jadi andal ini maksudnya atau reliable, dapat dipercaya, ya, tidak menyesatkan, ya, ya, hampir sama dengan perusahaan, ya. Laporan keuangan yang disajikan itu harus bebas dari salah saji, ya. Salah saji itu maksudnya penyajian yang diberikan itu benar-benar murni penyajian, ya. Artinya di situ tidak ada namanya kesalahan material, ya. Kalau di perusahaan itu ada bahwa kalau ada salah saji secara material itu nanti begitu dia diungkapkan oleh auditor ya itu nanti dia auditor tidak akan menyebutnya sebagai pendapat wajar tanpa syarat ya tapi bisa mereka melakukannya wajar dengan syarat. Nah kalau dia sudah sampai memberikan opini seperti itu ya berarti di situ ada penyajian yang salah ya makanya di dalam laporan perusahaan ya itu ada namanya koreksi-koreksi jurnal, ada namanya adjustment jurnal ya. Dan biasanya kalau dia sudah diaudit ya, itu nanti auditor akan mengeluarkan jurnal-jurnal adjustment ya. Karena dia menemukan hal-hal yang salah dari sisi penyajian. Nah, makanya di sini pentingnya waktu penyajian data ataupun penyajian uh, laporan keuangan itu kita harus menyajikannya secara jujur ya. Apapun bisa diverifikasi. Nah, artinya kalau misalnya ada pemeriksaan oleh auditor, auditor akan bertanya ya, angka ini didapat dari mana? Ada buktinya atau tidak? Tolong diperlihatkan bukti-buktinya. Nah, kalau misalnya auditor merasa bahwa yang sudah dicatat itu sesuai dengan penyajian, nah mereka nanti di situ akan menyetujui ya, dan persetujuan itulah yang penting diperoleh. Nah, karakteristik yang ketiga ya, itu dapat dibandingkan atau comparable. Nah, kenapa? Ya karena kita harus konsisten ya. Misalnya kita menyediakan laporan keuangan tahun 2020 ya. Nah, pada saat kita membuat laporan keuangan di tahun 2019 di 1 tahun sebelumnya, nah itu antara dua laporan itu bisa diperbandingkan atau dikomparatif ya. Kenapa? Kalau antara satu dengan yang lain tidak bisa dikomparatifkan, diperbandingkan, itu nanti tidak apple to apple. Ya, jadi laporan keuangan itu nanti aneh. Kenapa? Karena kita membacanya juga akan kesulitan. Ya, kita ambil contoh misalnya
di dalam laporan keuangan itu ada namanya laporan fixed asset atau aktiva tetap ya. Di tahun 2019 kita mencatat aktiva tetap, kita memiliki mobil, kendaraan, rumah, bangunan dengan nilai misalnya 5 miliar ya. Kemudian di tahun 2020 kita mencatat itu juga dengan nilai 5 miliar. Tetapi di periode 2019 kita menggunakan metode penyusutan yang berbeda. Kemudian di tahun 2020 kita menggunakan metode penyusutan yang berbeda. Tentunya antara dua periode itu tidak akan kita bisa bandingkan karena metode penyusutan yang dipakai itu berbeda. Nah, itu begitu juga di pemerintahan ya. Karena apa? Karena kalau misalnya antara satu tahun dengan yang tahun berikutnya itu menggunakan asumsi-asumsi yang lain, tentunya akan ada kesulitan mereka untuk bisa memberikan pendapat ataupun bisa memperbandingkan antara dua periode tersebut. Nah, inilah perlunya yang namanya dapat dibandingkan atau dapat dikomparasi antara dua laporan keuangan. Ya. Nah, yang paling penting adalah yang keempat yaitu dapat dipahami. Ya, kenapa? Karena tidak ada gunanya laporan keuangan dibikin sedemikian canggih, ya, sedemikian sulitnya dia membuat, ya. Tetapi yang memahami hanya orang yang membuat. Nah, kenapa? Karena laporan keuangan yang disajikan itu harus orang lain juga bisa membacanya. Utamanya adalah orang-orang finance-nya atau keuangannya ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia sendiri yang bisa mengerti dan membacanya dan orang lain tidak bisa membacanya, itu nanti juga akan susah ya bagi orang yang melihatnya atau yang membacanya ya, karena dia nanti tidak bisa membuat keputusan ya. Bagaimana dia mengevaluasi masa lalu, kemudian bagaimana dia bisa memprediksi masa yang akan datang ya, kemudian bagaimana dia membuat feedbacknya atau mengoreksi hasil evaluasi ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia tidak bisa mengerti ya tentunya akan susah untuk bagaimana melihatnya itu semua ya. Nah, disinilah pentingnya ya, bagaimana memahami dari sisi laporan keuangan itu ya. Dan juga suatu informasi itu dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Nah, itu karakteristik yang keempat. Nah, yang kelima ini adalah yang paling penting ya. Kenapa? Ya karena ini karakteristik yang memang harus ada di setiap laporan keuangan, yaitu andal ya. Andal atau reliable, dapat dipercaya ya. Kenapa? Karena kalau laporan keuangan itu bisa diandalkan ya dan bebas dari hal-hal yang menyesatkan ya, atau free of material misstatement, dari kesalahan saji yang material ya. Nah, ini nanti laporan ini akan bisa dipakai ya oleh pengguna-penggunanya dengan tepat sasaran ya, dan di sini dia juga bisa dipakai untuk membuktikan sesuatu ya. Makanya di sini perlunya laporan keuangan yang andal karena dia akan menyajikan setiap fakta secara jujur ya, dan semuanya dapat diverifikasi. Artinya kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang memang harus bisa diverifikasi, nah, laporan keuangan itu nanti akan bisa membacanya dan bisa membuktikan itu semua. Nah, ini adalah prinsip dasar dari akuntansi dan laporan keuangan. Ya, ini kita kembali lagi ke dasar bagaimana basic accounting ya. Kalian mungkin sudah belajar di pengantar akuntansi ya. Basis akuntansi ya, kan kita tahu ada namanya cash basis dan ada namanya accrual basis ya. Nah, jadi kalau untuk prinsip dasar dari akuntansi yang di pemerintah ya itu adalah basis kas atau cash basis ya. Jadi di pengakuan pendapatannya, belanjanya ya, dan pembiayaannya itu dalam LRA ya, atau namanya laporan realisasi anggaran. Nah, dia juga menganut namanya basis akrual ya. Nah, jadi dia memiliki pencatatan seperti accounting untuk perusahaan swasta ya. Dia ada namanya pengakuan aset ya, pengakuan kewajiban ya, equity ya, yang ada di neracanya juga ya. Nah, artinya apa? Artinya prinsip dasarnya ya itu hampir sama dengan perusahaan swasta ya. Jadi dia menggunakan cash basis dan juga menggunakan accrual basis ya. Yang pernah saya jelaskan di minggu lalu apa beda antara accrual basis dan cash basis ya. Coba kalian buka-buka bukunya lagi ya, dilihat apa perbedaannya.
Nanti akan saya tanyakan pertanyaan ini di dalam kolom diskusi ya. Nanti silakan kalian jawab di kolom diskusi ya. Bagaimana perbedaan antara laporan akuntansi menggunakan arus kas dan laporan akuntansi menggunakan accrual basis accrual. Nah, prinsip yang kedua ya, ini sama dengan perusahaan swasta, dia menganut namanya historical value, nilai historis ya. Jadi aset dicatat sebesar pengeluaran kas ya, atau setara kas yang dibayar, atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehannya. Ya. Jadi kalau kalian misalnya membeli suatu barang ya, itu pencatatannya adalah berapa nilai barang itu pada saat barang itu kita peroleh ya. Yang kita gunakan adalah nilai wajar dari perolehan barang tersebut ya. Misalnya kalian membeli televisi ya, kalian catat berapa harga televisi itu pada saat kalian beli ya, dan di situ nanti nilai itulah nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk penyusutan ya, karena itu termasuk dalam aktiva tetap ya atau fixed asset ya. Begitu pula dengan kewajiban ya, kewajiban atau hutang ya, itu dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah menerima mencatat hutangnya ya, nah itu dia harus mencatatnya berdasarkan berapa yang dia peroleh ya. Kemudian berapa yang akan dia harus bayarkan di kedepannya seperti apa, berapa jumlahnya. Nah itu harus menganut yang namanya historical cost tadi atau historical value atau nilai historis. Nah, prinsip dasar yang ketiga ya, itu adalah prinsip realisasi ya. Nah, seperti yang kalian lihat ada namanya LRA tadi ya, realisasi anggaran ya. Ini hampir sama juga dengan di perusahaan swasta ya. Kalau di perusahaan swasta kita menganut yang namanya actual cost, biaya aktual ya. Nah, di perusahaan pemerintah, di pemerintah itu mereka menganut yang namanya realisasi ya. Nah, realisasi ini adalah kejadian di mana benar-benar anggaran yang sudah dianggarkan itu digunakan ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat dari pendapatan yang tersedia ya, yang telah diotorisasi ya, artinya benar-benar APBN ya, sebelumnya kan RAPBN rencana anggaran, kemudian diotorisasi oleh DPR sebagai APBN. Nah, anggaran itu biasanya dianggarkan untuk 1 tahun fiskal. Nah, kemudian pada tahun itu juga anggaran dikeluarkan, misalnya untuk kegiatan apa A, B, C atau proyek A, B, C oleh pemerintah. Nah, nilai yang digunakan itulah ya yang akan dicatat sebagai realisasi atau disebut juga dengan realisasi anggaran. Ya. Juga bisa untuk membayar utang ya, itu juga dicatat sebesar realisasinya ya, pada periode tersebut. Nah, ini di dalam akuntansi pemerintahan dia menganut seperti itu ya. Jadi dia berdasarkan apa yang sudah dikeluarkan dari kegiatan yang sudah dianggarkan. Ya. Nah, yang keempat ini ada namanya prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Ya, artinya apa di sini? Substansi itu sesuatu yang benar-benar substance ya, terjadi. Nah, di sini makanya perlunya informasi yang dimaksudkan itu disajikan dengan wajar. Ya. Kalau ada transaksi atau peristiwa, ya, kalau memang dia harus disajikan, ya harus disajikan, tidak boleh ditutup, ya. Atau kalau di swasta kita ada namanya transaksi off balance sheet, ya, yang tidak boleh disajikan. Nah, di sini tidak, ya. Kenapa? Karena ini penyajian ini memang harus mengikuti yang namanya substance over the form, ya. Nah, makanya transaksi-transaksi yang wajar yang memang harusnya disajikan itu harus benar-benar disajikan di dalam laporan keuangan. Ya. Nah, prinsip yang kelima adalah periodisitas. Ya, artinya apa? Ya, di sini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan akan terbagi-bagi menjadi periode-periode pelaporan. Ya. Artinya ada periode bulan Januari, periode bulan Februari, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu
pengukuran itu biasanya berdasarkan periodisasi ya. Hampir sama juga dengan laporan keuangan swasta ya. Ada secara monthly ya, bulanan, ada quarterly, triwulanan ya, ada juga namanya per semesteran, half year ya, second year ya. Ada juga secara yearly, tahunan ya. Sama, artinya di laporan keuangan pemerintah juga sistem pelaporannya berdasarkan periodicity ya. Dan ini juga dianut ya di perusahaan swasta. Nah, yang keenam adalah konsisten ya. Apa artinya ya? Apa yang sudah kita sajikan itu tidak boleh berubah-ubah, baik dari sisi asumsi, prinsip, semua harus konsisten ya. Artinya dimanapun kita melakukan sesuatu tidak boleh berubah-ubah ya, tetapi dia harus benar-benar menuruti apa yang menjadi ketentuan ya. Dan yang ketujuh adalah prinsip pengungkapan lengkap ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, istilahnya disclosure, full disclosure, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa yang terjadi harus diungkapkan benar-benar, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang kedelapan adalah prinsip penyajian wajar ya. Jadi apa yang disajikan ya di dalam laporan keuangan itu menunjukkan kewajaran daripada nilai ya. Artinya kita membeli sesuatu ya, itu adalah sesuai dengan harga pasar atau market value. Karena harga yang ditunjukkan itu memang benar-benar harga yang sesuai dan terjadi ya. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi prinsip yang paling dipakai di dalam penyajian laporan keuangan. Utamanya adalah laporan keuangan pemerintah. Baik, ini adalah kendala ya. Kenapa? Karena dimanapun laporan keuangan yang dibuat, itu kadang-kadang ada kendala-kendalanya. Ya, kendala-kendala ini adalah sesuatu yang memang dimanapun akan terjadi. Ya. Kenapa? Karena tanpa adanya kendala, ya, kadang-kadang informasi yang kita sajikan itu kadang-kadang masih kurang relevan ya, dan kurang andal. Nah, yang pertama adalah materialitas. Ya. Maksudnya materialitas di sini adalah apakah penyajian laporan keuangan itu dari sisi persentase bahwa dia itu ada kesalahan saji ya, itu materialitasnya besar atau tidak, di atas 50% atau di bawah 50%. Karena dia kalau misalnya ada penyajian dari sisi materialitasnya lebih dari 50%, maka itu laporan keuangan itu masih kita ragukan ya. Karena berarti ada informasi yang kelihatannya akan sangat mempengaruhi ya. Ya, misalnya saya ambil contoh ya. Kita ambil contoh yang paling gampang adalah dari misalnya nih untuk perusahaan ya. Kenapa saya ambil di perusahaan? Karena lebih gampang kita melihatnya ya. Di dalam perusahaan itu biasanya ada namanya stok barang atau persediaan barang ya, inventory dalam bahasa Inggrisnya. Nah, inventory yang ada di gudang biasanya di dalam gudang perusahaan itu setiap tahun itu akan dilakukan yang namanya stock taking atau perhitungan stok barang ya. Nah, stock opnam istilahnya. Nah, pada saat dia dihitung oleh auditor biasanya akhir tahun, ditemukanlah bahwa antara barang yang ada di gudang ya dihitung secara on hand atau dilihat secara perhitungan tangan, perhitungan melalui pandangan mata ya, itu tidak sama dengan yang ada di catatan di laporan keuangan. Nah, kemudian setelah dicek, berarti ada kehilangan misalnya di situ lebih dari 50%. Ada stok barang yang tidak sesuai ataupun hilang dari gudang tersebut. Nilainya 50%. Nah, kemudian di laporan keuangan di situ dilihat fine-fine aja, tidak ada kehilangan. Nah, berarti di sini ada kendala informasi yang materialitas karena dia lebih dari 50% barangnya tidak ada di gudang. Nah, inilah yang informasi ini yang harus diberitahu. Nah, artinya laporan keuangannya di sini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Karena ada hal-hal materialitas yang tidak sesuai antara yang kenyataan di gudang dengan yang ada di stok barang yang ada di laporan keuangan. Nah, itu yang penting di sini kendala ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kendala pertimbangan biaya dan manfaat. Ya, di sini kita ambil istilah cost against cost and revenue against cost. Ya, nah, artinya apa?
Kalau misalnya kita melihat sesuatu kegiatan atau proyek ya, kita lihat biayanya besar, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini juga akan menyesatkan dari sisi laporan keuangan. Kenapa? Karena pasti akan membuat laporan keuangannya juga jomplang ya. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan sangat besar, tapi dari sisi income atau manfaatnya itu tidak mencerminkan sesuatu yang sudah dikeluarkan ya. Nah, informasi-informasi ini memang akan dicatat semuanya ya, dan juga harus diinformasikan ya ke pengambil keputusan ya, karena nanti akan mempengaruhi ya. Ya, saya ambil contoh kalau di perusahaan swasta ya, ada suatu cost ya. Cost itu rupanya sangat tinggi ya. Ya, saya ambil contoh misalnya biaya piutang yang tidak tertagih ya. Biaya ini muncul karena ada piutang customer yang sudah hampir dari 90 hari itu tidak bisa ditagih karena customernya mungkin bangkrut atau perusahaannya juga mungkin tutup. Nah, biaya ini rupanya sangat besar ya. Misalnya kita ambil contoh, dia punya customer yang tidak membayar hampir 1 miliar. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya biaya piutang tadi ya, nilainya 1 M di dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi. Nah, tetapi dari sisi revenue-nya itu tidak ada sama sekali. Nah, ini perusahaan ini akan goyang. Kenapa? Karena biaya itu tadi akan memakan semua pendapatan yang sudah dia peroleh. Ya, karena pendapatannya mungkin tidak akan sebesar itu untuk menutup dari biaya yang sudah terjadi tadi. Nah, ini sebenarnya juga menjadi kendala nanti di dalam laporan. Ya. Mungkin di laporan pemerintahan juga akan seperti itu. Ada biaya-biaya yang sangat besar, begitu disajikan akan membuat laporan itu nanti akan merah secara ini ya, secara total gambarannya kelihatannya benar-benar akan merusak dari sisi pelaporan. Nah, ini akan menjadi apa namanya pelajaran bagi perusahaan bahwa hal-hal yang disajikan itu memang benar-benar memiliki manfaat ya. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan antar karakteristik kualitatif ya. Jadi laporan keuangan menyajikan secara kuantitatif angka-angka. Nah, di sini juga harus ada pernyataan kualitatif, artinya ada narasinya ya dari angka-angka yang disajikan ya, itu harus digambarkan juga dengan kualitatifnya ya. Dan ini juga kadang-kadang harus ada keseimbangan ya. Jangan sampai orang yang tidak bisa membaca angka kemudian dia menulis di laporan itu, sehingga apa yang ditulis itu tidak sama dengan apa yang dibaca dari sisi kuantitatifnya angka-angkanya. Nah, ini nanti akan tidak relevan informasi yang disajikan. Oke, saya rasa hal-hal yang saya jelaskan tadi cukup ya mengenai bagaimana dari laporan keuangan di pemerintahan ya. Untuk selanjutnya silakan kalian menjawab pertanyaan diskusi, kemudian menjawab soal latihan yang akan saya kirimkan di MyBase. Oke, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya, dan selamat belajar. Terima kasih.